sini saya Cihaningsi. Saya akan menjelaskan tentang bunga. Apa sih bunga itu? Bunga adalah selisih antara jumlah uang yang dipinjam oleh pemodal dengan jumlah yang akan dikembalikan oleh pemakai modal menurut kesepakatan bersama. Besarnya bunga dipengaruhi oleh besarnya jumlah uang, jangka waktu, dan tingkat suku bunga atau persentase. Nah, bunga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, apa sih itu bunga tunggal? Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang hanya berdasarkan jumlah pokok dari suatu modal atau pinjaman awal. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang dipakai ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Bunga dalam bunga. Nah, di sini ada contoh bunga tunggal dan bunga majemuk. Contoh yang pertama yaitu Pak Dimas berencana menginvestasi uangnya sebesar 50 juta dengan keinginan mendapatkan keuntungan besar dengan membandingkan Bank A dan Bank B. Bank A menawarkan program investasi dengan bunga tunggal 10% setiap tahunnya selama 5 tahun dengan bunga setiap tahunnya sebesar 5 juta. Bank B menawarkan program investasi yang sama selama 5 tahun tetapi dengan bunga majemuk 9% tiap tahunnya. Jadi dari tabel di samping diketahui tahun ke-0 yaitu bunganya 0 dan saldonya sebesar 50 juta. Nah, 10% dari 50 juta yaitu 5 juta. Jadi saldo awal ditambah dengan bunga di tahun pertama yaitu 50 juta ditambah dengan 5 juta hasilnya menjadi 55 juta. Di tahun kedua yaitu 10% dari 50 juta yaitu 5 juta karena bunga tunggal, jadi bunganya itu dari tahun ke tahun sama, yaitu di tahun ketiga bunganya itu 5 juta. 5 juta dikali dengan saldo di tahun kedua yaitu 60 juta ditambah dengan 5 juta menjadi hasilnya 65 juta. Begitupun berikutnya sampai dengan tahun kelima, yaitu saldo di tahun keempat 70 juta ditambah dengan 10% dari 50 juta di tahun kelima yaitu 5 juta. Jadi 70 juta ditambah 5 juta hasilnya menjadi 75 juta. Sehingga saldo akhirnya menjadi 75 juta. Diketahui dari tabel di samping, di tahun ke-0 yaitu bunganya 0 dan saldo awalnya yaitu 50 juta. Nah, 9% dari 50 juta yaitu 4.500.000. Jadi saldo awal 50 juta ditambah bunga di tahun pertama yaitu 4.500.000 sehingga mendapatkan 54.500.000. Nah, 9% dari 54.500.000 adalah 4.905.000. Nah, 4.905.000 ini ditambah dengan saldo di tahun pertama yaitu 54.500.000 menjadi hasilnya menjadi 59.405.000. Nah, begitupun selanjutnya sampai dengan tahun kelima, yaitu tahun kelima 9% dari 70 juta 579.80 menghasilkan 6.351.117.245. Nah, ini ditambah dengan saldo di tahun keempat dan menghasilkan 76.131.197.745. Perkenalkan, nama saya Rifka Arnita Mamoga. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Contoh dari pertumbuhan adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangbiakan bakteri. Persamaan pada pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pertumbuhan aritmatika. Pertumbuhan aritmatika memiliki persamaan PN sama dengan P0 ditambah BN. PO-nya ini jumlah tahun
Pertama, PN itu jumlah pada tahun ke N, B itu nilai beda pertimbangan, dan N itu jumlah waktunya. Kedua yaitu pertumbuhan geometri. Pertumbuhan geometri itu persamaannya adalah PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. PO itu jumlah pada tahun pertama, PN itu jumlah pada tahun ke N, I itu persentase pertimbangan, dan N itu jangka waktu. Ini membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi seharga 200 juta pada tahun 2010. Pada tahun 2015, Pak Budi ingin menjual tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 25% setiap tahunnya. Harga tanah dari tahun 2010 sampai 2015 diberikan pada tabel berikut. Baiklah, seperti yang kita ketahui pada pertanyaan bahwa harga tanah pada saat dibeli adalah 200 juta rupiah. Dan harga tanah pada tahun pertama adalah 250 juta rupiah. 250 juta rupiah ini didapat dari 25% dari 200 juta sama dengan 50 juta. Harga tanah tahun ke-0 atau 200 juta ditambah dengan 50 juta sama dengan 250 juta rupiah. Sedangkan pada 2012 atau tahun kedua sebesar 312.500 didapat dari 25% dari 250 juta sama dengan 62.500. Jadi, harga tahun pertama ditambah dengan 62.500 sama dengan 312.500. Dan begitulah seterusnya hingga pada tahun kelima didapatkan harga tanah dengan nominal sebesar 610.351.563 yang didapatkan dari 25% dari 488.281.000 sama dengan 122.070.312 dengan harga tanah 488.281.250 ditambah 122.070.312 sama dengan 610.351.563. Kevianus Eduk. Di sini saya akan menjelaskan peluruhan. Peluruhan adalah perubahan kualitas sebuah objek pada rentan waktu tertentu dengan perubahan turunan. Artinya kualitas objek berkurang. Rumus dari peluruhan yaitu PN sama dengan PO dikali RN. PN adalah nilai besaran setelah periode. I sama dengan I adalah presentasi peluruhan. N sama dengan banyaknya periode peluruhan. PO sama dengan nilai besarnya di awal periode. Ini adalah contoh peluruhan. Digunakan mengurangi penyebaran bakteri pada kasus infeksi. Pada suatu kasus infeksi, seorang dokter memberikan dosis penisilin yang dapat membantu 10% bakteri setiap 5 jam. Hasil diagnosa awal menunjukkan terdapat 500.000 bakteri yang menginfeksi seorang pasien. Hasil uji laboratorium mengenai penurunan penyebaran bakteri diberikan pada tabel berikut.